Selanjutnya, kami persilakan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Profesor Dr. Sri Mariati, ST, MIP, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Miming Miharja, ST, MSI, MSc.Eng. Ya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Miming Miharja yang nanti akan membacakan orasi ilmiah guru besar dengan judul Perencanaan Tata Ruang Perkotaan berbasis daya dukung infrastruktur transportasi. Profesor Miming Miharja lahir di Cimahi pada tanggal 8 Juni 1968. Beliau adalah anggota kelompok keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. TMT Guru Besar diperoleh pada tanggal 1 Agustus 2023. Bersama istri tercinta Ibu Popi Noviati, Bapak Miming Miharja dikaruniai 2 orang putra dan putri, yaitu Gianinda Miharja yang juga adalah alumni ITB yang saat ini berprofesi sebagai pengusaha. Kemudian ini yang kedua adalah Mbak Arinda Filia Miharja. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung di tengah kesibukan menjalankan koas sebagai seorang calon dokter. Pak Miming Miharja ini adalah orang Cimahi asli, lahir di Cimahi, kemudian SD, SMP, SMA juga di Cimahi, SMA dari SMA Negeri 1 Cimahi, kemudian gelar sarjana diperoleh dari Institut Teknologi Bandung dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Kemudian untuk program master memperoleh gelar Master of Science Engineering dalam bidang Transport Planning and Engineering dari Institute for Transport Studies University of Leeds, UK. Kemudian untuk doktor itu diperoleh dari University of Groningen, Nederland dalam bidang Spatial Sciences. Profesor Miming Miharja mempunyai beberapa jabatan struktural, dimulai pada tahun 2009 ini yang tercatat ya sebagai Ketua Program Studi Magister dan Doktor Transportasi serta Magister Perencanaan Kepariwisataan SAPPK ITB, kemudian Asisten Direktur Kemitraan dan Hubungan Internasional bidang kemitraan ITB, kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota SAPPK ITB. Kemudian Prof. Miming juga merupakan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi ITB pada periode 2015-2020. Di samping itu Prof. Miming juga adalah anggota Senat Akademik perwakilan dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, juga merupakan Ketua Pusat Lingkungan Binaan Berkelanjutan di SAPPK ITB. Beberapa kegiatan penelitian yang didanai dari Kementerian Perhubungan telah dilakukan sejak tahun 2020, kemudian kegiatan penelitian juga terkait dengan banyak sekali pemerintah daerah, diantaranya dari Bapelitbangda Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga penelitian yang didanai dari program penelitian dan pengembangan masyarakat serta inovasi ITB dalam bidang transportasi, kemudian mobilitas dan hal-hal terkait lainnya. Kemudian untuk publikasi, Profesor Miming Miharja telah mempublikasikan 2 buku serta 4 chapter dalam book chapter yang berskala internasional maupun nasional, kemudian mempublikasikan 40 makalah dalam berbagai jurnal internasional maupun nasional bereputasi, serta belasan makalah sebagai narasumber dalam berbagai seminar ataupun fokus group discussion dalam skala nasional maupun regional. Untuk kegiatan pembimbingan sudah banyak sekali mahasiswa yang diluluskan oleh Prof. Miming Miharja, 42 mahasiswa program sarjana, 21 mahasiswa program magister, kemudian 5 mahasiswa program doktor, dan saat ini 1 mahasiswa sedang aktif, dan juga sekarang membimbing sebagai pembimbing utama 2 mahasiswa program doktor. Ini dalam kurun waktu 2008 hingga 2024.
Penghargaan yang telah diperoleh oleh Profesor Miming Miharja antara lain adalah Satya Lencana Karya Satya 10 dan 20 tahun, kemudian pengabdian 25 tahun bekerja di ITB secara terus-menerus, dan Ganesha Wira Adi Utama sebagai Wakil Rektor yang dituntaskan pada tahun 2020. Nah, Pak Miming Miharja ini mempunyai hobi, tapi ini hobinya ini profesional Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di sini Prof Miming mempunyai studio musik juga. Jadi ini hobinya bukan kaleng-kaleng ini. Dan Prof Miming mempunyai semboyan, music, song, balancing life in harmony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Miming Miharja, ST, MSc, Eng, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, juga Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Forum Guru Besar ITB yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi pada siang hari ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan orasi ini saya akan menyampaikan satu topik berjudul Perencanaan Tata Ruang Perkotaan Berbasis Daya Dukung Infrastruktur Transportasi. Dan akan ada 3 bagian dari paparan saya, yaitu bagian pertama membahas tentang perencanaan tata ruang perkotaan yang berbasis daya dukung infrastruktur transportasi, lalu bagaimana aplikasi dari konsep tersebut dalam kerangka kerjasama kelembagaan. Kemudian bagian yang terakhir saya akan menyajikan beberapa studi kasus perencanaan tata ruang berbasis daya dukung infrastruktur transportasi. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan pada kita sekalian urgensi dari perencanaan tata ruang perkotaan yang dikaitkan dengan daya dukung transportasi. Beberapa grafik ini menunjukkan kepada kita betapa proporsi populasi yang hidup di perkotaan dari waktu ke waktu meningkat terus dan men-trigger berbagai kompleksitas kehidupan di perkotaan. Juga pada gambar lain bisa kita amati bagaimana pertumbuhan jumlah kendaraan yang meningkat dari waktu ke waktu, dan ini menghadapi stagnasi dari pertumbuhan kapasitas infrastruktur transport yang tentu saja menimbulkan persoalan transportasi. Ada hubungan yang menarik di sini bahwa semakin besar ukuran kota, salah satunya diindikasikan dengan jumlah populasi yang lebih besar, maka travel time index-nya yang menunjukkan tingkat kemacetan dengan bahasa yang mudah dipahami itu juga meningkat. Dan pada grafik yang kanan bawah terdapat suatu pola hubungan bahwa makin rendah pendapatan sebuah kota, makin akut kemacetannya. Ini memberikan suatu makna bahwa potensi untuk disparitas ekonomi antara negara maju dan berkembang akan semakin lebar. Karena tanda kutip semakin miskin sebuah kota, malah persoalan transportasinya semakin berat. Sehingga produktivitas kota tersebut juga akan makin tertinggal jauh. Berdasarkan fakta tersebut, tentu kita perlu memahami lebih mendalam implikasi perkembangan guna lahan perkotaan pada permintaan transportasi. Sebagaimana bisa kita lihat di dalam skema ini, pertumbuhan tata guna lahan di perkotaan yang sangat pesat, apalagi di Indonesia bisa kita amati, ini telah mendorong pertumbuhan bangkitan dan tarikan pergerakan sehingga mengubah besaran dan sebaran spasial bangkitan dan tarikan pergerakan. Nah, sementara itu menghadapi stagnasi kapasitas atau pembangunan jaringan jalan yang relatif tetap, sehingga tentu saja ini menciptakan gap yang semakin lebar antara sisi permintaan dan sediaan transportasi. Kemudian ini mengarahkan kepada diperlukannya suatu model perencanaan tata ruang yang merujuk kepada kemampuan infrastruktur transportasi di dalam mengakomodasi pertambahan volume pergerakan tersebut. Dalam skema yang sederhana ini bisa kita lihat
kurva yang menunjukkan permintaan tumbuh secara alami yang kalau tidak diintervensi oleh kita akan cenderung bersinggungan dengan kapasitas atau daya dukung sediaan transportasi saat ini. Jadi pada titik ini bisa kita lihat bahwa pertumbuhan permintaan yang tidak dikendalikan ini akan bertemu di titik daya dukung kapasitas, sehingga tentu saja ini akan mulai menimbulkan masalah karena apabila kita biarkan pertumbuhan permintaan ini akan melampaui jauh dari kemampuan infrastruktur yang ada, sehingga akan muncul gap atau perbedaan antara kemampuan jaringan jalan di dalam melayani pergerakan. Dan gap ini akan cenderung lebih parah dan lebih kompleks persoalannya apabila tidak dikendalikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan kepada kita bersama suatu model di dalam perencanaan tata ruang yang merujuk kepada analisa daya dukung infrastruktur, sehingga nanti tata ruang ini bisa disesuaikan dengan kemampuan infrastruktur untuk mengantisipasi pertumbuhan pergerakan. Dalam bagian ini bisa hadirin sekalian lihat ada dua hal utama yang kita perlu perhatikan dalam hal ini adalah sisi sediaan, kemudian sisi permintaan. Dari sisi sediaan ini kita model yang saya kembangkan mencoba mengukur kemampuan dari jaringan jalan di dalam mengakomodasi pergerakan itu seperti apa. Tentu ini terkait dengan potensi ruang yang bisa dialokasikan untuk pembangunan jaringan jalan dan infrastruktur transportasi lainnya. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa memperkirakan volume pergerakan maksimum yang masih bisa diakomodasi. Di sisi permintaan ini kita elaborasi, jadi pergerakan maksimum yang bisa diakomodasi itu kemudian kita jadikan sebagai landasan untuk pada akhirnya menghitung berapa luas lahan yang boleh dibangun untuk pembangunan fisik, apakah itu perumahan, fasilitas sosial ekonomi dan seterusnya. Memang sebetulnya pada kondisi di mana beban infrastruktur itu sudah mencapai saturasi, tidak berarti pertumbuhan guna lahan itu tidak bisa dilakukan. Masih bisa kita lakukan tapi dengan upaya tambahan, misalnya saja melalui upaya revitalisasi angkutan umum. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, revitalisasi angkutan umum ini dapat meningkatkan efisiensi ruang kendaraan dengan meningkatkan okupansi rate-nya, sehingga dengan jumlah ruang jalan yang sama bisa mengakomodasi pergerakan yang lebih besar. Berikutnya saya beserta tim peneliti mengembangkan suatu model untuk mencoba menghitung secara kuantitatif penentuan batas maksimal pengembangan ruang jalan yang masih bisa dilakukan, yang kemudian menjadi dasar penentuan volume lalu lintas maksimal yang masih diizinkan, dan selanjutnya volume maksimal yang masih bisa diakomodasi itu dielaborasi sebagai dasar untuk menghitung berapa luas guna lahan yang boleh dibangun untuk berbagai fasilitas sosial ekonomi, apakah itu perumahan, kemudian fasilitas komersial, perdagangan, kemudian fasilitas sosial, rumah sakit, pendidikan dan seterusnya. Saya tentu tidak akan membahas secara mendalam rumus kuantitatifnya, tapi mungkin lebih mudah untuk kita melihat contoh kasus yang coba kami simulasikan. Untuk studi kasus Kota Bandung, kami mencoba meneliti di 4 jalan utama, yaitu Jalan AH Nasution, kemudian Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Kopo dan Wastu Kencana. Nah, kami coba simulasikan berapa ruang jalan yang tersedia dan kemungkinan pengembangannya, sehingga kita bisa secara umum mengukur kapasitas dari jaringan jalan tersebut, yang selanjutnya dalam 3 tahap tabel ini kita bisa menentukan kurang lebih ya maksimum dari luas lantai guna lahan yang masih boleh dikembangkan di sepanjang kiri kanan jalan utama tersebut. Nah, ini sebetulnya simulasi yang kami lakukan dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2017. Jadi kalau data yang terakhir kita akomodasi barangkali sudah tidak ada yang bisa dikembangkan lagi ya. Nah, tapi pada saat itu kami menghitung masih ada beberapa luasan yang masih boleh. Nah, hadirin sekalian, langkah tersebut itu menunjukkan bahwa dapat kita
korelasikan antara perencanaan guna lahan dengan kemampuan jaringan jalan untuk mengakomodasi pertambahan pergerakannya, sehingga nilai volume to capacity ratio masih kita jaga pada kondisi yang baik. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita sudah punya konsep untuk mengkaitkan antara tata ruang dengan kapasitas infrastruktur transportasi, sebetulnya yang menarik untuk kita kaji lebih lanjut adalah bagaimana itu diimplementasikan. Dalam hal ini, kata kunci kerjasama antara kelembagaan selalu menjadi suatu topik yang menarik untuk diperdebatkan di dunia perencanaan. Ini gambar ini menunjukkan kepada kita semua bahwa di kawasan metropolitan ada suatu kecenderungan di mana perkembangan dari demand side ini yang di-trigger oleh pertumbuhan guna lahan yang bisa Bapak Ibu bayangkan ya, perumahan baru, pertokoan baru, shopping mall baru dan seterusnya tumbuh. Meskipun sudah ada rencana, tetapi orang bilang katanya rencana itu dibuat untuk dilanggar. Nah, jadi walhasil yang terjadi adalah jauh dari apa yang sudah ditetapkan, maka akan berkembang, ada kecenderungan perkembangan job housing location mismatch di sini ya, karena akibat dari fragmented land use planning. Nah, di sisi lain dari sisi sediaan sama. Perencanaan sistem angkutan umum, pembangunan jaringan jalan baru dan lain sebagainya yang dilakukan secara terfragmentasi cenderung menghasilkan suatu pola sistem jaringan infrastruktur yang juga bersifat random. Nah, randomness dari kedua sisi ini kalau dipertemukan maka terciptalah suatu demand supply mismatch pada skala metropolitan. Oleh karena itu urgensi tinggi akan kerjasama perencanaan itu menjadi isu yang sangat penting kita perhatikan. Kami melakukan penelitian banyak hal di dalam memahami apa yang bisa mendorong para pelaku perencanaan itu untuk bisa berkolaborasi, dan dalam hal ini sudut pandang kelembagaan menjadi dasar teori yang kami jadikan sebagai pijakan. Ini ada sedikit ilustrasi mengenai bagaimana kelembagaan itu perlu kita perhatikan. Saya merujuk kepada statement dari Klinger, Meyer, and Feok, hadirin sekalian, bahwa institution refers to rule of the game or humanly devised constraint that shape human interaction in a society. Artinya banyak perencanaan teknis yang kemudian bermasalah akibat dari perilaku manusia. Contohnya ini dalam kasus pengembangan high occupancy vehicle lane, saya pernah melakukan suatu studi di Stanley Road yang menghubungkan Bradford dan Leeds di UK. Dan pada saat itu kita evaluasi skema ini cukup sukses di dalam mereduksi volume pergerakan. Konsep yang cantik di Inggris ini coba kita aplikasikan di Indonesia lewat kasus 3-in-1 di Jakarta. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Setelah dievaluasi tidak terjadi perbaikan kinerja transport yang diharapkan. Yang terjadi malah adalah penciptaan lapangan kerja baru. Nah, yaitu munculnya para joki yang bisa Bapak Ibu lihat di dalam ilustrasi ini. Tapi karena orang Indonesia itu selalu bersyukur, alhamdulillah, nggak apa-apa. Tujuan trafiknya tidak terpenuhi, tapi tujuan sosialnya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja terpenuhi. Masih ada rasa syukurnya juga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beranjak dari masalah tersebut bahwa sebagian besar dari persoalan transportasi di Indonesia itu harus diselesaikan dalam perspektif kelembagaan, maka ada teori yang kami rujuk di sini, tipologi kelembagaan menurut Williamson. Ternyata persoalan kelembagaan itu dapat kita bagi dalam beberapa tipe seperti ini ya. Ada informal, formal, governance, dan resource allocation atau employment related. Sebetulnya untuk memudahkan kepada hadirin sekalian, adanya tipologi dari masalah kelembagaan ini menunjukkan yang di atas itu adalah disebabkan atau di-trigger oleh persoalan-persoalan yang embedded values seperti terkait dengan adat, norma, tradisi, kebiasaan dan sebagainya. Dan menurut Williamson, kalau kita ingin mengubah variabel-variabel yang berpengaruh di level informal, maka perlu waktu 20 sampai 30 tahun. Misalnya barangkali kebiasaan kita tidak mengantri ya dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa mudah kita ubah. Tapi on the other hand, untuk yang resource allocation, employment related, itu terkait dengan persoalan kelembagaan yang praktikal, bagaimana kita mengatur sumber daya manusia, posisinya harus kerjanya di mana, anggaran dan sebagainya, itu bisa diubah dalam waktu yang pendek. Jadi makin ke atas itu makin susah diubahnya menurut teori Williamson.
Nah, kemudian kami mencoba mengidentifikasi ada 5 aktor, eksekutif, legislatif, kemudian ahli, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta yang kami coba teliti bagaimana persepsi mereka di dalam mendukung atau tidak mendukung kerjasama perencanaan transport di skala metropolitan. Maka dengan menggunakan metodologi Q metodologi dan kita analisis di dalam perspektif teori biaya transaksi dalam perencanaan, kami menemukan hal yang menarik ketika dikomparasi antara hasil penelitian tahun 2008 dan 2020. Jadi elemen-elemen yang tertera di sini menunjukkan hal-hal yang mempengaruhi preferensi dari aktor-aktor tadi di dalam mendukung atau tidak mendukung kerjasama. Dulu tahun 2008 yang membuat mereka tidak mendukung itu adalah karena tidak ada kepercayaan dari aktor akan legal aspek. Tidak ada jaminan hukum bahwa kalau kerjasama itu akan dilaksanakan dengan baik. Kalau ada yang tidak comply pada perjanjian, siapa yang akan bertindak? Karena pada saat itu memang hukum masih lemah. Di samping itu budaya pemerintahan seperti patrimoni, clientelism, skepticism itu berpengaruh kuat menjadi hambatan berkembangnya kerjasama. Namun pada riset yang terakhir tahun 2020 terjadi pergeseran, ternyata aktor perencanaan sekarang lebih memperhatikan pentingnya untuk kembali adanya penguatan lembaga perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi dalam hal ini misalnya peran provinsi yang pada konsep otonomi daerah itu diperlemah, sekarang diharapkan untuk tampil kembali sebagai koordinator yang mengatur perencanaan secara kolektif pada skala metropolitan. Setelah kami dig out dengan in-depth interview, kami menemukan suatu hal yang menarik bahwa ternyata dominasi dari variabel-variabel yang berpengaruh pada persepsi pelaku perencanaan itu kebanyakan pada kelompok yang informal, yang secara teori susah untuk dirubah tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, pesimisnya itu bad newsnya kita berpikir waduh susah ini mengubah cara berpikir orang Indonesia untuk mau bekerja sama. Tapi alhamdulillahnya kembali selalu ada good news. Ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa perbaikan elemen yang praktikal secara konsisten, jadi tata laksana, peraturan-peraturan itu kita kembangkan terus secara konsisten, itu dipercayai akan bisa mempercepat koreksi elemen yang informal. Jadi mestinya tidak harus menunggu 20 sampai 30 tahun untuk memperbaiki itu, manakala kita berhasil untuk mengembangkan perbaikan-perbaikan elemen yang praktikalnya. Baik hadirin sekalian, ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil dari pemaparan tadi bahwa ya diperlukan suatu pengembalian kewenangan pada batas yang bisa diterima. Kemudian yang terakhir itu adalah penguatan kembali kewenangan lembaga supraregional ditempuh melalui konsep relational contracting yang ini merupakan pengembangan bentuk ketiga dari struktur pemerintahan dikotomis versi Ronald Coase, yaitu market versus hierarki. Jadi bentuk ketiga ini adalah struktur pemerintahan yang merujuk pada jejaring atau network yang bercirikan mitra pengembangan ekonomi yang bersifat informal, berorientasi pencapaian manfaat bersama, dan jejaring berskala kecil dan berlingkup lokal, serta kerjasama untuk manfaat sosial. Saya kira itu adalah hal yang menjadi catatan sebagai kesimpulan rekomendasi pengembangan strategi kelembagaan ke depan. Bagian berikutnya saya akan sampaikan 2 contoh kasus. Yang pertama ini adalah kasus pengembangan kemacetan, penanganan kemacetan di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Kita tahu bahwa di sana saat ini berkembang industri pengolahan ferronikel dan telah tercipta suatu persoalan transportasi akibat booming jumlah pekerja yang bisa Bapak Ibu lihat ilustrasinya di situ, terjadi kemacetan berat. Dan ini disebabkan salah satunya karena trip generation zone itu ada di utara, sehingga kami mensimulasikan untuk mencoba membaginya atau membreakdown pergerakan tersebut dengan strategi pengembangan rusunawa di daerah selatan, yaitu di daerah sini. Dari hasil simulasi kami, strategi tata ruang itu dapat mengurangi persoalan transport. Bisa dilihat di sini oleh Bapak Ibu sekalian, ada perbaikan kinerja transport dari asalnya itu 1,02, ini kondisi macet pada peak hours menjadi 0,25. Demikian juga ini 0,65 menjadi 0,25 dan seterusnya. Jadi skema pengaturan ruang ini berpotensi untuk meringankan persoalan kemacetan yang terjadi di sana. Kasus kedua adalah pengembangan skema park and ride sebagai solusi alternatif kemacetan di kawasan Cekungan, Bandung bagian timur. Hadirin yang saya hormati, komuter volume pergerakan ulang alik dari Bandung bagian timur, Cileunyi dan sekitarnya menuju kota Bandung sangat tinggi dengan
kapasitas jalan yang terbatas, tapi dengan skema park and ride, yaitu dikembangkan suatu area parkir di daerah perbatasan kota, kemudian disambung ke pusat kota Bandung dengan angkutan umum, berpotensi untuk menurunkan volume to capacity ratio. Bisa kita lihat di sini misalnya dari 1,22 ini bisa menjadi 0,72 di bawah 1 ya. Jadi kalau VCR di bawah 1 itu artinya situasi traffic itu normal ya. Kemudian ini dari angka 1 menjadi 0,59 dan seterusnya. Dengan demikian skema park and ride ini salah satu strategi yang bisa kita pilih untuk mengurangi persoalan kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Saya kira itu bagian pertama di dalam orasi saya, kembali untuk menyampaikan ide-ide penelitian kami sehubungan dengan pengembangan konsep perencanaan tata ruang yang berbasis daya dukung infrastruktur transportasi. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung pencapaian saya. Yang pertama tentunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan saya untuk mencapai posisi yang sekarang bisa saya raih, kepada rektor, para wakil rektor dan sekretaris Institut Teknologi Bandung periode 2020-2025. Terima kasih kepada ketua, sekretaris dan anggota Senat Akademik ITB, juga kepada ketua, sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB. Selanjutnya kepada dekanat, Ibu Sri, Pak Aswin dan Ibu Pipit, Senat SAPPK, Prof Haryo dan Pak Adib, juga tim penilai angka kredit TPAK baik di level fakultas maupun di ITB. Selanjutnya rasa terima kasih ingin saya sampaikan kepada para rektor dan wakil rektor. Sebetulnya ini ada yang versi prarapimnya, cuma lupa diedit oleh panitia. Jadi mohon maaf Bu Mindri, ini fotonya nggak muncul, seharusnya ada foto Bu Mindri di sini. Hadir pada kesempatan kali ini saya lihat ada Prof Bermawi. Prof Bermawi terima kasih sudah hadir. Ada Ibu Ira juga, dan tentu ada Pak Pepen dan ada Ibu Mindri yang dulu bersama kami di rektorat pada periode 2015-2020. Sahabat saya Ibu Samita juga terima kasih. Mudah-mudahan beliau berkenan hadir hari ini. Nah, ini sahabat-sahabat saya di kelompok keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota. Ada Prof Heru Purboyo, Ibu Sri Mariati, Pak Ibeng, Pak Binsar, Ibu Santi, Ibu Ayu Andani, kemudian Ibu Ninik, Bu Vika, Bu Lisna dan Ibu Ulfah, dan para asisten Mbak Reni, Mas Ajis, Mas Damar, kemudian tidak lupa Ibu Sukma Utami. Para pembimbing dan pemberi dukungan, Pak Kusbiantoro, Pak Tommy alhamdulillah hadir, Pak Kadarsa Suryadi, Prof Boy Kombaitan ada tadi saya lihat, terima kasih Pak Boy, Pak Pradono, Pak Wijaya, Prof Imam Buhori dari Undip, mohon berdiri Pak Imam. Terima kasih. Pak Imam ini sahabat baik saya di Planologi 88, jauh-jauh datang dari Semarang untuk menghadiri orasi saya. Terima kasih Pak Imam. Kemudian Prof Johan Wolzer dari University of Groningen, Prof Deden Rukmana dari Alabama A&M University. Kemudian tim peneliti, asisten peneliti dan mahasiswa doktoral, terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya lihat ada beberapa yang hadir, Dr. Nurullah Budi Siswanto, kemudian para mahasiswa S3 di bawah bimbingan saya, Mbak Mutia Sari Kurnia Dewi, Mbak Aditya Mutiara Dewi, dan Mbak Umi Fadilah juga saya lihat hadir. Mohon maaf apabila ada yang terlewat disebutkan di sini. Ini para guru besar, para senior serta dosen PWK Transportasi SAPPK ITB saya lihat hadir. Terima kasih banyak atas dukungannya. Bapak Insinyur Sarip Puradimaja, ini sesepuh kami yang selalu setia menemani kami. Terima kasih Pak Sarip sudah hadir. Saya lihat tadi ada Ibu Dewi Sawitri, ada Ibu Mira Puspasari Gunawan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada yang terlewat saya sebutkan. Juga terima kasih kepada para guru besar SAPPK ITB dan khususnya pada para dosen pengajar di program studi sarjana, magister dan doktor perencanaan wilayah dan kota serta program magister dan doktor transportasi ITB. Para kolega dari berbagai instansi, kementerian, kemudian juga dari pemerintah daerah. Saya lihat teman saya
Pak Dr. Heri Antasari, Pak PJ Wali Kota Bogor berkenan hadir. Terima kasih Pak Heri. Ya, kemudian Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Barat, Pak Dr. Eko Budi Santoso, terima kasih sudah berkenan hadir. Juga pengurus Yayasan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri, di mana sekarang saya diberikan amanah oleh Bu Rektor untuk di sana hadir pada kesempatan ini. Prof. Budi Sulistianto, terima kasih Pak Budi sudah hadir. Nah, ini para sahabat Planologi 88 dengan wajah-wajah yang inosen. Saya lihat beberapa hadir. Insinyur Arif Kurniawan, terima kasih Pak Arif. Pak PJ Sekda Kota Bogor, kemudian ada Ibu Diah, tadi saya lihat bersama Kang Hilmannya, terima kasih sudah hadir. Ada Bu Uni, Pak Sumasna, mohon maaf kalau ada yang terlewat ini, matanya sudah agak kabur. Kemudian juga ini para sahabat dan guru selama saya menempuh pendidikan program magister di University of Leeds dan doktor di University of Groningen. Ini adalah keluarga besar dari Haji Sukandar Yahya almarhum dan Ibu Okong Fatimah almarhumah dan Ibu Nok Hadiah, dan juga keluarga besar Bapak Teddy Dewitt dan Ibu R. Pipin Afiah beserta seluruh kakak, adik dan keponakan. Saya lihat Teh Lin Lin dan putra-putrinya juga hadir dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Terima kasih untuk istri tercinta Ibu Popi Noviati beserta anak-anak tersayang Gianinda Miharja dan Arinda Filia Miharja. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran dan dukungannya. Terakhir, pada kedua orang tua terkasih Bapak Haji Sukandar Yahya almarhum dan Ibu R. Okong Fatimah almarhum, terima kasih tak terhingga untuk segala doa, bimbingan dan kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan Apih dan Emak di tempat mulia di sisinya, seraya menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri orasi ini dengan membacakan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 24 Agustus 2024, Profesor Miming Miharja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Agus Yodi Gunawan, Profesor Marcelina Irasoniatan, dan Profesor Miming Miharja untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Agus Yodi Gunawan untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Marcelina Irasoniatan untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Miming Miharja untuk menandatangani dokumen kode kehormatan.
Pembacaan doa oleh Profesor Joko Santoso Abisuroso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita hening sambil menundukkan kepala, mengingat kembali akan misi kehadiran kita di dunia ini. Untuk selanjutnya, dari lubuk hati terdalam, mari kita sampaikan permohonan kepada Sang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi walillah ilham. Ya Rob, lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa ajimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang amat pantas dipuji, terimalah persembahan rasa syukur kami kepadamu. Betapa berlimpahnya karunia yang telah kami rasakan, betapa banyaknya nikmat yang Engkau curahkan. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Basit, kami mohon kepadamu agar Engkau jadikan kegiatan orasi ilmiah guru besar ini sebagai salah satu wasilah kebaikan-Mu kepada kami dan menjadi wasilah bagi kami untuk berkhidmat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadikanlah kegiatan kami ini sebagai amal baik di hadapan-Mu atas usaha kami dalam mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang telah Engkau perintahkan. Ya Rob, barusan telah kami simak orasi 3 orang kolega kami, Profesor Agus Yodi Gunawan, yang telah membahas mengenai konsep dan permodelan matematik untuk menyediakan solusi terhadap persoalan dunia nyata. Profesor Marcelina Irasonia yang telah membahas pengembangan vaksin dan antibodi untuk menangani kanker dan penyakit lain yang memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat global. Dan Profesor Miming Miharja yang telah menyampaikan pengembangan model perencanaan tata ruang perkotaan berbasis daya dukung infrastruktur transportasi yang bermanfaat terhadap pelayanan sistem transportasi. Kami berharap mereka bersama dengan para profesor dan dosen lainnya akan istiqomah dan gigih berjalan menuju kedekatan kepadamu. Kami mendambakan para ilmuwan dapat bersinergi agar menjadi rahmat bagi alam semesta dan dapat menjadi contoh tauladan, tidak hanya dari segi intelektual dan emosional, tapi juga jauh lebih penting akan menjadi tauladan dari segi pengabdian kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan dan kesempatan untuk bersama-sama
berbuat yang dapat mengangkat muruah ITB dan sekaligus berkontribusi menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang bermartabat dan Engkau sukai. Berilah kami petunjuk dan kekuatan sehingga dapat berbuat yang lebih baik dan sesuai dengan kemampuan yang Engkau titipkan. Wahai kekasih yang maha pengasih, tiada Tuhan selain Engkau. Wahai yang maha penyayang, hanya Engkaulah harapan kami. Ijabahlah doa-doa kami. Sungguhnya hanya Engkaulah yang maha mengijabah segala doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan khidmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang pemodelan matematika, simplifikasi dunia nyata, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Agus Yodi Gunawan, SSI, MSI. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang menyingkap rahasia penyakit melalui biologi sel, imunitas dan pertempuran melawan kanker, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Renat Marcelina Irasonia Tan, MS. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai perencanaan tata ruang perkotaan berbasis daya dukung infrastruktur transportasi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Miming Miharja, ST, MSc, Eng. Hadirin, pada kesempatan orasi siang hari ini telah hadir bersama kita para guru besar Institut Teknologi Bandung, baik guru besar yang aktif, emeritus maupun purnabakti. Kami mohon kiranya para guru besar ITB untuk bisa berdiri, baik yang ada di panggung maupun yang ada di floor. Mohon Bapak Ibu, inilah para guru besar ITB yang aktif, emeritus juga yang purnabakti. Terima kasih Bapak Ibu. Hadir juga bersama kita para guru besar dari perguruan tinggi lain, Profesor Yayan Sumekar dari Universitas Pajajaran, Profesor Andriono dari Universitas Indonesia, Profesor Imam Bukhori dari Universitas Diponegoro. Kemudian kami lihat juga ada Profesor Ramdan Panigoro dari Universitas Pajajaran. Tidak luput Pak. Profesor Kasbawati dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih Bu. Kemudian Profesor Edi Giri Rahman Putra dari BRIN. Lalu juga ada bersama kita Dr. Isnu Wardianto, Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional. Kemudian Dr. Nurullah Budi Siswanto, Pejabat Rektor Universitas Gunung Jati. Terima kasih. Kemudian Dr. Arnida El Latifah dari BRIN. Selanjutnya Bapak Iding A. Haidir, CEO Kaltim Lestari Utama. Dr. Heri Antasari, penjabat Wali Kota Bogor. Kemudian Insinyur Diah Martini Muhammad Paham dari Kemenparekraf. Terima kasih. Terakhir Insinyur Muhammad Arif Kurniawan, penjabat Sekda Kota Cirebon. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat
dan secara virtual melalui Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Agus Yodi Gunawan beserta keluarga inti, Profesor Marcelina Irasoniatan beserta keluarga inti, dan Profesor Miming Miharja beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat, hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat, hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth.
Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat, hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami silakan kepada Profesor Agus Yodi Gunawan beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Marcelina Irasoniatan beserta keluarga inti dan Profesor Miming Miharja beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Agus Yodi Gunawan, Profesor Marcelina Irasoniatan, dan Profesor Miming Miharja. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.